Bandung PJP Tanda Mata lagi-lagi gagal mendapatkan tiket ke babak Final Four Proliga 2026. Di sisi lain, Jakarta Popsi Poluan mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan satu tiket ke babak 4 besar di Proliga 2026 ini. Nah, kita akan bahas mengenai bagaimana konsentrasi atau bagaimana kira-kira peluang dari Jakarta Popsi Poluan untuk mendapatkan satu tiket ke babak Final Four. Teman-teman kemarin sudah nonton tadi malam lah ya, bagaimana pertandingan antara Jakarta Popsi Poluan menghadapi Bandung BJP Tanda Mata, dan itu merupakan pertandingan hidup mati, pertandingan yang do or die bagi Bandung BJP Tanda Mata. Tapi sayangnya sekali lagi ketika Bandung BJP Tanda Mata membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang mereka lolos ke Final Four, hasil yang didapatkan oleh Tiara Sanger dan kawan-kawan itu kan ya sangat mengecewakan, mereka kalah dengan skor 3-1. Seperti biasa, kita bahas dari segi statistik dulu biar semuanya lebih clear atau biar lebih fair aja. Jadi ini adalah statistiknya ya teman-teman. Jadi dari segi attack memang Jakarta Popsi Poluan itu unggul 56 berbanding 31, kemudian block itu adalah 10 banding 9, kemudian serve itu adalah 6 banding 3, dan error itu Jakarta Popsi Poluan itu melakukan 26 error sepanjang pertandingan, sedangkan Bandung BJP Tanda Mata itu melakukan 23 error sepanjang pertandingan berlangsung. Kalau kita lihat bagaimana pertandingan tadi malam, ya ini pandangan mata aja lah ya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang para pemain dari Bandung BJP Tanda Mata itu terlihat seperti penuh tekanan, karena ya sekali lagi mereka itu kan harus menjalani laga do or die. Belum lagi kalau kita bicara tentang komposisi pemain, terutama pemain asing lah ya, yang dimiliki oleh Bandung BJP Tanda Mata. Secara khusus kita bisa melihat bagaimana Madeline yang merupakan pemain baru di Bandung BJP Tanda Mata itu kan belum gacor atau belum tune in, belum bisa untuk into banget dengan permainan dari Bandung BJP Tanda Mata, sehingga ya akhirnya kita bisa melihat bagaimana kemarin permainan dari Bandung BJP Tanda Mata itu kan sempat oke di set ketiga, tapi ya secara overall Bandung BJP Tanda Mata itu kan masih level permainannya atau itu masih berada di bawah Jakarta Popsi Poluan. Sementara kalau kita melihat bagaimana Jakarta Popsi Poluan ya memang lebih unggul secara level permainan, dan kemarin itu kan sebenarnya mereka hanya kesulitan di set ketiga. Tapi di sisi lain untuk Bandung BJP Tanda Mata ini kan merupakan sebuah anomali tersendiri, karena sekali lagi mereka sempat back to back juara, tapi ini adalah ketiga kalinya mereka gagal lolos ke Final Four di Proliga. Besok kita bahas lah ya mengenai apa saja faktor yang membuat kenapa Bandung BJP Tanda Mata itu gagal lolos. Tapi salah satu yang paling utama itu adalah arahnya itu kan tidak jelas tuh. Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin kita bisa berbeda pendapat. Jadi manajemen itu kan sebenarnya mungkin mereka itu kan mengoptimalkan para pemain lokal yang ada di Indonesia dan ditarik ke Bandung BJP Tanda Mata. Tapi sebenarnya gini, pemain lokal, pemain muda yang ditarik itu kan sebenarnya mereka itu kan masih belum matang-matang banget. Dan di sisi lain, faktor lainnya kenapa Bandung BJP Tanda Mata itu akhirnya gagal lagi kan, tidak ada pemain senior yang bisa mengangkat performa tim, yang bisa memberikan suntikan moral atau mental kepada para pemain lainnya. Di musim-musim lalu kan masih ada Yulis Indayani, kemudian juga ada Nandita Ayu, belum lagi kalau kita bicara tentang Yola Yuliana dan pemain lainnya yang pemain senior, mereka itu kan bisa membimbing para pemain lokal, para pemain muda di Bandung BJP Tanda Mata. Belum lagi kalau kita bicara tentang pemain asingnya. Jadi pemain asing Bandung BJP Tanda Mata itu kan memang mengalami perubahan tuh. Jadi dari Jonali Cidro, kemudian ada Anastasia Guera. Nah, saat ini yang tersisa itu kan Madeline dan juga Angelina. Nah, tapi sayangnya ya sekali lagi chemistry-nya itu kan belum terbangun. Kalau kita bicara top skor, nah ini adalah top skornya ya teman-teman. Jadi top skor untuk Jakarta Popsi Poluan itu adalah Yonkai Rapina dengan 23 poin, kemudian Pitania de la Cruz 17 poin, kemudian Cerelsa Berliana itu adalah 15 poin. Nah, top skor BJP ini Angelina Guila 17 poin, kemudian Madeline 10, kemudian Maradanti itu 9 poin. Kita bahas mengenai bagaimana kira-kira kalau Jakarta Popsi Poluan itu ingin lolos ke babak Final Four. Jadi ada beberapa syarat kalau Popsi Poluan itu ingin mendapatkan satu tiket ke babak 4 besar Proliga 2026. Jadi syarat pertama ini adalah
Kalau Jakarta POP Siwolan itu menyapu bersih 2 kemenangan di 2 pertandingan tersisa, Jakarta Livin Mandiri itu minimal harus mengalami 1 kekalahan. Nah, kalau hal itu terjadi, ya tentu saja Jakarta POP Siwolan itu akan mendapatkan kemenangan yang lebih banyak, dan peluang mereka untuk lolos ke Final Four itu akan semakin besar lagi. Nah, ini prediksi kedua atau otak-atik kedua. Jadi Jakarta POP Siwolan itu kalau nanti ternyata misal di pertandingan ketika menghadapi Medan Falcon mereka kalah, Livin Mandiri itu juga harus kalah di 2 laga tersisa. Di atas kertas itu kan memang Jakarta POP Siwolan itu pasti lebih diunggulkan jika dibandingkan dengan Medan Falcon, tapi ya kita nggak tahu, tiba-tiba nanti siapa tahu ada keajaiban atau siapa tahu ada terjadi sesuatu yang di luar prediksi dan tiba-tiba Medan Falcon menang. Nah, itu akan membuat Jakarta POP Siwolan akan semakin berat lagi. Tapi sekali lagi Jakarta POP Siwolan itu bisa untuk lolos kalau mereka kalah menghadapi Medan Falcon, tapi di sisi lain Jakarta Livin Mandiri itu harus kalah di 2 pertandingan terakhirnya. Nah, ini adalah prediksi ketiga. Jadi kalau Jakarta POP Siwolan dan juga Jakarta Livin Mandiri itu menyapu bersih kemenangan di 2 pertandingan terakhir, nah Jakarta Electric PLN itu harus kalah di 2 laga terakhirnya. Ini sekali lagi persaingannya itu kan memang sangat ketat. Jadi yang aman itu kan hanya Jakarta Pertamina Enduro dan juga Jakarta Gresik Petrokimia. Tapi tim lainnya itu kan tiga tim itu kan masih sangat sikut-sikutan tuh. Jadi Jakarta Livin Mandiri, Jakarta POP Siwolan, kemudian Jakarta Electric PLN itu kan masih harus merebut 2 tiket tersisa. Nah, ini akan semakin seru. Di seri Sentul ini akan terjawab semuanya. Nah, yang pasti sikut-sikutannya itu kan juga akan semakin ketat lagi, terutama karena gini, kita ambil contoh di Jakarta Livin Mandiri yang kemarin itu kan di Proliga 2025 itu kan mereka itu ngenes karena di detik-detik terakhir gagal lolos ke Final Four. Sementara kalau Jakarta POP Siwolan ya juga pasti sebagai finalis di musim kemarin, mereka kan nggak mau kehilangan muka lah ya, nggak pengen malu, dan mereka pasti ingin lah ya, pasti mati-matian untuk mendapatkan 1 tiket ke Final Four. Nah, Jakarta Electric PLN ini yang sebenarnya juga cukup bisa dikatakan sebenarnya peluangnya juga sangat berat. Tapi kalau kita lihat bagaimana tren yang dialami oleh Jakarta Electric PLN, ya peluangnya masih ada. Sekali lagi kan, semua peluang itu masih ada, tinggal nanti apakah terpleset atau enggak. Kemudian juga kita bicara persentasenya apakah gede atau enggak. Tapi yang pasti 3 tim akan sikut-sikutan karena sekali lagi yang sudah lolos hanya ada 2, yang sudah pasti tidak lolos itu hanya ada 2, sehingga 2 tiket tersisa itu akan diperebutkan oleh 3 tim. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Proliga berjalan lancar dan juga timnas Indonesia serta voli Indonesia semakin berprestasi lagi dan diurus oleh semakin profesional lagi oleh PBVSI. Terima kasih teman-teman semua.